No one knows what I do, but I look pretty cool in my white all black. I'm a lion cub, and I'm always getting licked. Meow. How's it going? I'm a cow. You drink milk from my tits. I'm a fat fucking pig. I'm a common fungus. I'm a disgruntled skunk, shoot you out my butthole. I'm a marijuana plant, I can get you fucked up. And I'm Kanye West. We love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home. We love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home. We love the earth. Ba-dum, boom, ba-dum, buddy. We are the vultures, feet on the dead. We're just some rhinos, horny as heck. I'm just a giraffe once with a snake. Hippity hop, I'm a kangaroo. I hop out there, up and down with you. I'm an elephant, I got junk in my trunk. What the fuck? I'm a clown. I'm a wolf, I'm a squirrel looking for my next nut. and I'm a pony, just a freak horse. But, come on, get on. Yeah, giddy up, let's ride. HPV, don't let me in. I'm a koala and I sleep all the time. So what? It's cute. We love you, India. We love you, Africa. We love the Chinese. We forgive you, Germany. It is our planet. We love the earth. It is our home. We love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home. We love the earth. I'm a man. Hello. Can you hear me? Anyone out there? Hello? I've trudged the earth for so damn long and still don't know shit. I hope it's not a simulation. Give each other names like Ahmed and Pedro. And yeah, we like to wear clothes. Girls still look beautiful and it covers up our human dick. Eat a lot of tuna fish, but these days it's like we don't know how to act. All these shootings, pollution, we under attack on ourselves. Like let's all just chill, respect what we built. Like look at the internet, it's cracking as hell. Fellas, don't you let it come when you have sex. And I heard women orgasms are better than a dick's. So what we got is land for, what we gotta stand for. Love. And we love the Hey Russia, we're cool. Hey Asia, all of you, come on, every one of you. From the plains to the Sahara, let's come together and live. Amamos la tierra. Woman ha dicho. Come on everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same earth. Have you ever been to Earth? Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here. Are we gonna die? You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid. Unless we get our shit together now. Unless we get our shit together now. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa di materi pertama kita. Materi pertama ini kita akan membahas mengenai letak dan luas benua Asia dan benua lainnya, serta kondisi alam negara-negara di dunia. Baik, mari kita bahas mengenai benua. Benua ini merupakan massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu dan menyangkut aspek budaya di dalamnya. Benua yang ada di dunia kita sendiri dibagi menjadi 5, yaitu ada benua Asia, lalu benua Eropa, benua Afrika, benua Amerika, dan benua Australia. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai benua Asia. Benua Asia sendiri terletak pada 26 derajat bujur timur hingga 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan hingga 80 derajat lintang utara. Itu tadi adalah letak astronomis benua Asia. Batas benua Asia
ialah Samudra Arktik di utara, Samudra Hindia di selatan, benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez dan Laut Merah di bagian barat, serta Selat Bering dan Samudra Pasifik di bagian timur. Seperti yang kalian ketahui, benua Asia kita merupakan benua terluas di bumi dan negara terluasnya adalah Rusia. Asia sendiri dibagi menjadi Asia Barat, Asia Barat Daya, yang dimana ada Asia Timur Tengah, lalu ada Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, serta Rusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai benua Amerika. Benua Amerika sendiri dikatakan benua merah. Karena apa? Karena ada budaya suku Indian yang suka melumuri tubuh dengan lumpur merah. Maka benua Amerika disebut dengan benua merah. Benua Amerika sendiri terletak pada garis astronomis yaitu antara 170 derajat bujur timur hingga 35 bujur barat dan 83 derajat lintang utara hingga 55 derajat lintang selatan. Batas benua Amerika ialah Samudra Arktik di utara, Laut Weddell, Samudra Atlantik, Samudra Pasifik di bagian selatan, Samudra Atlantik di bagian timur, serta Samudra Pasifik di bagian selatan. Luas benua Amerika yaitu menduduki nomor 2 setelah benua Asia. Amerika sendiri terbagi menjadi 4 kawasan, yaitu ada Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai benua Eropa. Benua Eropa sendiri dijuluki sebagai benua biru. Pertama, mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Kedua, sejak zaman dahulu, banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa, hingga dikenal dengan istilah darah biru atau bangsawan. Benua Eropa sendiri secara fisik sebenarnya menjadi satu daratan dengan benua Asia. Keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah pegunungan yaitu pegunungan Ural. Namun umumnya Eropa dan Asia masing-masing dianggap sebagai benua. Alasannya adalah karena kedua benua tersebut memiliki budaya yang berbeda. Benua Eropa sendiri terletak pada garis lintang yaitu 9 derajat bujur barat hingga 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara hingga 80 derajat lintang utara. Secara geografis, benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di bagian utaranya, Laut Tengah di bagian selatannya, Samudra Atlantik di bagian baratnya, serta benua Asia di bagian timur. Batas benua Eropa dengan benua Asia adalah pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia. Eropa terbagi atas 4 kawasan, yaitu Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Next kita ke benua Afrika. Benua Afrika sering disebut dengan benua hitam. Karena apa? Karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Afrika sendiri terletak pada garis lintang yaitu 17 derajat bujur barat hingga 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara hingga 34 derajat lintang selatan. Nah, dengan garis ini berarti bahwa benua Afrika dilewati garis khatulistiwa sehingga pembagian wilayahnya beriklim tropis. Selanjutnya, benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di bagian utaranya, Samudra Hindia di bagian selat dan timurnya, serta Samudra Atlantik di bagian baratnya. Benua Afrika merupakan benua terbesar nomor 3 setelah Asia dan Amerika. Dan Afrika sendiri dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Next, kita beralih ke benua Australia. Benua Australia mayoritas penduduknya berasal dari ras Kaukasoid yang sama dengan benua Eropa. Australia terletak pada lintang 113 bujur timur
hingga 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan hingga 43 derajat lintang selatan. Batas benua Australia sebelah utaranya ada yaitu Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sebelah timur dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman dan Laut Koral. Sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Australia sendiri sekitar 2/3 wilayahnya adalah berupa gurun. Dan Australia sendiri terbagi menjadi 8 negara bagian, yaitu Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, dan Queensland, Tasmania, dan daerah khusus ibu kotanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi alam negara-negara di dunia. Yang pertama kita akan membahas yaitu Jepang. Jepang sendiri merupakan salah satu negara industri yang produknya merambah ke berbagai belahan dunia hingga ke negara kita sendiri. Jepang sendiri terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Secara astronomis, Jepang berada pada 30 derajat lintang utara hingga 47 derajat lintang utara dan 120 derajat bujur timur hingga 146 derajat bujur timur. Di Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau yang disebut dengan Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara Jepang. Salah satu di antaranya yang merupakan tertinggi di Jepang yaitu Gunung Fuji yang ketinggiannya mencapai 3.776 meter di permukaan laut. Karena banyaknya gunung api, di Jepang terkenal dengan negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Di Jepang, 67% wilayahnya justru masih merupakan hutan. Oleh sebab itu, masih dapat dijumpai di antaranya pohon ek, bambu, maple, beech, dan pohon poplar. Selanjutnya, di Jepang, angka kelahirannya yaitu relatif rendah. Dan pertumbuhan penduduk pada Jepang yaitu 0,1%. Penurunan jumlah penduduknya juga sebesar 0,1%. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi yang dominan adalah etnik Jepang. Selanjutnya ada etnik Korea, disusul dengan Cina dan lainnya. Agama juga yang dianut terdiri atas agama Shinto, agama Buddha, agama Kristen, dan lain-lainnya. Next, kita beralih ke negara Amerika Serikat. Negara ini berbatasan dengan Kanada di sebelah utaranya, Samudra Pasifik di sebelah baratnya, Samudra Atlantik di sebelah timur, serta Meksiko. Selanjutnya ada Teluk Meksiko dan Kuba di sebelah selatannya. Amerika Serikat juga memiliki negara bagian yang terpisah dari daratan utamanya, yaitu Alaska yang terletak di barat laut Kanada. Iklim pada negara ini yaitu mempunyai iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin atau iklim kutub dalam tanda kurung Alaska. Secara umum, Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Di Amerika Serikat, wilayahnya terdiri atas 2 rangkaian pegunungan, yaitu ada Gunung Rocky dan Pegunungan Appalachia di bagian timur.
Di Amerika Serikat terdapat dataran yang sangat luas yang disebut dengan Great Plains. Lalu ada sungai terbesarnya yaitu yang bernama Sungai Mississippi. Untuk flora dan faunanya kalian bisa lihat pada gambar yang ada di layar itu. Di situ ada dua bagian yaitu yang bagian atas fauna Amerika Serikat dan bagian bawah yaitu flora Amerika Serikat. Selanjutnya, Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia, setelah Cina dan India. Penduduk aslinya adalah suku Indian yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia yang bermigrasi antara 65.000 hingga 25.000 tahun yang lalu. Migrasi ini terakhir terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu. Nah, pada gambar ini merupakan wujud atau wajah dari suku Indian itu tersendiri. Oke, baik. Next, kita akan menuju ke negara Inggris. Inggris sendiri terletak pada 50 derajat lintang utara hingga 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur timur hingga 2 derajat bujur timur. Itu adalah letak astronomisnya. Posisinya berada di benua Eropa yang secara geografis berbatasan di utaranya dengan Samudra Atlantik, di sebelah baratnya dengan Irlandia dan Samudra Atlantik, di sebelah timur dengan Laut Utara, dan di sebelah selatan dengan Selat English Channel. Untuk flora dan fauna di Inggris masih dapat dijumpai yaitu pohon ek dan elm. Lalu ada horse chestnuts, spruce Norwegia, larch Jepang, dan fir Douglas. Fauna yang masih banyak dijumpai adalah rusa merah, Skotlandia, dan sekitar 400 burung termasuk Raja Wali Emas dari Skotlandia dan belibis merah yang khas dari Inggris itu sendiri. Penduduk asli Inggris terdiri atas dua kelompok, yaitu bangsa Celt yang dari Skotlandia, Irlandia, dan Wales, dan bangsa Jerman yang dari Anglo-Saxon, Jute, Denmark, dan Norman. Selanjutnya kita ke Australia. Iklim di Australia bervariasi karena wilayahnya yang sangat luas dan Australia berada pada 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Untuk bentuk permukaan buminya di Australia terdapat 4 bentuk permukaan bumi, yaitu dataran pantai, dataran tinggi timur, dataran rendah tengah, dan plato. Penduduk asli Australia yakni disebut dengan suku Aborigin. Penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Rata-rata ada 393 pendatang atau imigran per hari ke Australia. Yang terakhir kita akan membahas tentang Mesir. Posisi Mesir menjadi sangat penting karena di situ adanya sebuah terusan, yaitu yang bernama terusan Suez. Terusan tersebut memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya. Iklim di Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Hanya ada 2 musim utama di Mesir yaitu musim panas, di mana musim panasnya yang sangat panas, dan musim dingin di mana yang dinginnya hanya ringan. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gumuk pasir atau sand dunes yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Di Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis seperti pohon lontar, palma, kayu putri, akasia, dan semacam pohon cemara. Fauna yang umum dijumpai adalah domba, onta, dan keledai. Baik, itu tadi sedikit materi untuk materi pertama kita. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan japri ke WA saya. Sekian untuk materi pertama kita, sampai jumpa di materi selanjutnya. Selamat pagi dan semangat selalu.